Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai teori-teori yang akan gue sampaikan setelah menonton film Blue Beetle. Untuk review dan juga bahasan ending dan juga post credit scene-nya udah pernah gue sampaikan ya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Tentunya video ini akan mengandung spoiler alert. Jadi buat kalian yang belum menonton film Blue Beetle, mending skip video ini ya dan tonton dulu filmnya di bioskop agar kalian bisa merasakan cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton filmnya. Tapi buat kalian untuk menonton filmnya, oke lah ya, langsung kita gas aja di video kali ini. Sebenarnya dalam film Blue Beetle, sayangnya di post credit scene kedua itu jujur aja nggak penting banget ya, karena yang gua harapkan muncul sebagai cameo selain Ted Kord yang udah diperkenalkan di akhir post credit scene pertama, yaitu adalah Booster Gold yang merupakan superhero time travel dari masa depan yang gayanya sangat glamor banget, yang harusnya itu akan menjadi titik ke film Booster Gold solo yang akan dikerjakan oleh James Gunn nantinya. Oke lah ya, kita akan bahas semuanya mengenai Booster Gold. Sebenarnya siapa sih dia dan apa aja kekuatannya dan bagaimana bisa dia terkoneksi dengan Blue Beetle versi Ted Kord dan juga Jaime Reyes dalam komik DC. Kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Jujur, hal yang masa gua di prank di film Blue Beetle setelah menonton filmnya adalah di post credit scene kedua, yang dimana kita mengharapkan kedatangan Booster Gold yang akan menjadi setup untuk film Booster Gold di masa depan yang udah di-cover oleh James Gunn tentunya. Tapi nyatanya dalam post credit scene kedua cuma diperlihatkan acat kubang merah yang gak penting sama sekali. Tapi mungkin banyak banget dari kalian yang bertanya-tanya, siapa sih sosok Booster Gold yang digandung-gandungi oleh para fans yang diharapkan dia akan muncul di film Blue Beetle ini? Oke lah ya, kita langsung aja berkenalan langsung dengan sosok Booster Gold ini. Booster Gold pertama kali muncul dalam komik Booster Gold is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1986, yang digambar dan ditulis langsung oleh Dan Jurgens untuk publisher DC Comics. Nama aslinya adalah Michael John Carter yang merupakan superhero yang berasal dari abad ke-25 alias dari masa depan, dan dia menggunakan berbagai macam teknologi masa depan untuk menjadi superhero di abad ke-20. Nah, selama aksinya ini sebagai Booster Gold, dia selalu ditemani oleh sebuah android kecil yang bernama Skids yang selalu menemaninya untuk melakukan sebuah aksi superhero yang sangat-sangat epic banget. Nah, dalam kehidupannya, Michael John Carter adalah seorang quarterback yang berbakat dalam tim sepak bola Gotham University. Nah, setelah dia dikeluarkan dari kampus karena ada ulah ayahnya, ia kehilangan segalanya dan mengambil pekerjaan sebagai penjaga keamanan di Metropolis Space Museum. Nah, di museum tersebut ada banyak banget informasi mengenai para superhero di masa lalu, mulai dari anggota Justice League awal-awal sampai ke anggota Justice League Internasional. Nah, akhirnya Carter menyadari betapa lebih mudahnya hidup di masa lalu dengan pengetahuan sejarah dan juga teknologi yang tersedia di zamannya. Lalu akhirnya Michael Carter mencuri berbagai macam peralatan canggih yang disimpan di museum tersebut dan kembali ke abad ke-20, berharap untuk membangun brand superhero sendiri sebagai Booster Gold. Setibanya dia pada abad ke-20, salah satu upaya Michael untuk menjadi superhero yang terbaik pada zamannya adalah dengan dia akan menyelamatkan Presiden Amerika Serikat ke-40 yang bernama Ronald Reagan, yang dalam timeline asli DC Universe dia ini diceritakan tewas dibunuh oleh super villain. Tapi karena Booster Gold dari masa depan dan dia berusaha menyelamatkan Presiden Ronald Reagan, akhirnya dia mulai terkenal sebagai superhero baru yang bernama Booster Gold. Dengan mesin time travel portable dan juga bantuan Robot Skid, akhirnya Booster Gold mulai ketagihan untuk melakukan berbagai macam time travel agar setiap sepak terjangnya bisa menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien.
Nah, dalam waktu singkatnya dia berhasil mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang superhero yang paling terkenal. Nah, Booster Gold juga memanfaatkan berbagai macam momentum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri ya. Salah satu upayanya adalah dengan dia menjual berbagai macam merchandise yang berhubungan sekali dengan Booster Gold, mulai dari pasta gigi, sereal, parfum, sampai ke boneka Booster Gold. Jadi setelahnya dia itu adalah seorang superhero yang setengah influencer lah ya, setengah YouTuber lah gitu. Jadi bisa dibilang dia itu adalah superhero yang sangat eksis banget dan juga terkenal itu dari anggota-anggota JL yang utama, karena bisa dibilang Booster Gold itu lebih mengedepankan visi misi untuk mendekatkan diri kepada para fans-fansnya ya. Literally kayak superhero yang menjadi influencer pak, seperti itulah. Nah, sebagai seorang superhero dari masa depan, tentunya Booster Gold sangat mengerti mengenai kejadian yang udah terjadi pada zamannya. Nah, menariknya sebagai superhero yang sangat-sangat iseng, Booster Gold terbilang cukup sering menggunakan kekuatannya untuk mengubah sejarah dan timeline di DC Universe. Literally dia tuh persis banget dengan The Flash, di mana dia kalau dia udah mengubah sejarah atau time travel, maka multiverse akan lebih hancur lagi. Jadi udah ada dua tersangka nih dalam mengubah sejarah dan juga mengubah multiverse, yaitu The Flash dan juga Booster Gold. Nah, kalau kalian mau tahu salah satu story arc komik yang bisa dibilang sangat parah yang udah dia kerjakan, itu adalah ketika Booster Gold itu menyelamatkan kedua orang tua Bruce Wayne alias Batman, yang akhirnya malah membuat dunia dan multiverse makin kacau. Atau saat dia berusaha menyelamatkan Batgirl dari kelumpuhannya yang disebabkan oleh Joker di kisah komik The Killing Joke yang pernah dirilis pada tahun 1988. Kita tahu ya bahwa timeline asli dari DC Universe, si Barbara Gordon yang awalnya itu adalah Batgirl, setelah dia ditembak oleh Joker di bagian punggung belakangnya, akhirnya dia menjadi Oracle. Itu adalah seorang yang sangat jenius dalam hal bidang komputer dan selalu membantu Bruce Wayne alias Batman dalam setiap aksinya. Nah, bagaimana jika kalau Booster Gold kembali ke timeline itu dan menyelamatkan Barbara Gordon yang akhirnya dia nggak jadi ditembak oleh Joker, yang dimana itu sudah mengubah sejarah dalam timeline DC Universe, yang alhasil itu juga mengubah semua sejarah dari masa lalu dan juga masa depan. Kita udah tahu ya bahwa di timeline DC Universe kalau ada seorang yang berusaha mengubah masa lalu, maka akhirnya semua timeline bahkan multiverse itu juga akan berpengaruh. Alhasil semuanya bakal hancur total seperti itu ya. Makanya itulah yang dilakukan oleh Booster Gold dalam setiap ia melakukan aksinya seperti itu ya. Ada sebuah kisah di mana Booster Gold ini pernah bertemu dengan Rip Hunter yang merupakan seorang time master alias penjaga waktu dari sebuah markas di dalam dimensi, ruang dan waktunya bernama Vanishing Point, yang dimana markas ini adalah markas tempat dimana para time master menjaga setiap timeline dalam DC Universe. Dan markas ini udah pernah kita lihat dalam versi live action di series Legends of Tomorrow season pertama. Nah, ternyata di akhir cerita Rip Hunter ternyata dia itu disuruh oleh Booster Gold versi tua untuk mengajarkan kepada Booster Gold versi muda alias yang versi sekarang ini agar dia bisa menjadi time master seperti dirinya dan mulai mengerti bagaimana sistem tatanan timeline bekerja dalam semesta DC. Bahkan Booster Gold bukan anggota Justice League loh. Memang sih dia pernah direkrut untuk menjadi anggota JL, cuman pada komik Booster Gold tahun 2008 dia sempat dilarang untuk menjadi anggota Justice League oleh Rip Hunter, karena kalau dia bergabung kepada anggota JL maka para superhero seperti Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman, bahkan Martian Manhunter, mereka semua akan tewas dalam sebuah peperangan yang sangat besar. Nah, masalahnya kita belum tahu nih peperangan besar yang dimaksud oleh Rip Hunter ini apa. Apakah event JL War atau Apocalypse War yang dimana itu belum ada di masa itu ya. Tapi kalau kita udah ngelihat dari komik-komik era tahun 2000-an awal, sepertinya yang dimaksud oleh si Rip Hunter ini adalah event di komik The Death of Superman garapan Geoff Johns, yang dimana ketika Doomsday datang ke Metropolis yang dikirim untuk membunuh Superman. Kan kita tahu ya bahwa di event pertolongannya sebesar itu, semua anggota JL itu semua mereka tuh meluncur pak. Dan itu juga pernah divisualkan dalam film animasi DC Amo yang berjudul The Death of Superman. Mungkin ke situ ya yang dimaksud oleh Rip Hunter ya, atau bisa jadi ada event komik besar yang lain. Apakah Crisis mungkin atau mungkin komik yang lain? Ya mungkin gua belum tahu ya. Tapi kalau kalian memiliki informasi lebih lanjut mengenai yang dimaksud oleh Rip Hunter ini, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Karena ya ini gua masih nebak-nebak aja sih ya. Maka
kali itu demi menjaga timeline dan sejarah yang gak kacau lagi, akhirnya Booster Gold menolak untuk menjadi anggota Justice League. Meskipun itu adalah tujuan awalnya untuk terjun ke abad ke-20 untuk menjadi superhero yang sangat eksis. Karena kalau Booster Gold tuh udah gabung ke JL, maka namanya juga menjadi lebih besar dong, dan glamornya juga makin lebih tinggi. Tapi karena dia udah dihalangi oleh Rip Hunter, jadi ya nggak boleh seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa Booster Gold ini menjadi sahabat dekat dengan Blue Beetle versi Ted Kord? Nah sebenarnya pertemuan awal mereka itu terjadi pada komik Justice League Issue nomor 3 yang dirilis pada tahun 1980, yang dimana dalam komik itu menceritakan jika Booster Gold akan bergabung dengan Justice League, yang saat itu dia direkomendasikan oleh Maxwell Lord untuk menjadi bagian dari Justice League. Nah, setelah Booster Gold diuji, akhirnya mereka menghadapi sebuah ancaman dari sebuah geng yang bernama Royal Flash Gang. Nah, ketika mereka akan menghadapi pertarungan, akhirnya Batman sebagai pemimpin dari tim anggota Justice League, dia memberitakan Booster Gold untuk bertarung bersama dengan para geng ini sendirian. Apakah dia layak menjadi anggota JL atau enggak nih? Nah, akhirnya dengan pertarungan yang sangat singkat, dengan teknologi mutakhir yang dimiliki oleh Booster Gold, dia berhasil membuktikan hal itu bahwa dia layak menjadi anggota Justice League. Bahkan di situ semua seperti Wonder Woman, Green Lantern, Shazam, mereka juga melihat aksi Booster Gold yang sangat epic itu. Dan di situ juga udah ada Blue Beetle versi Ted Kord yang melihat juga aksinya. Tapi tiba-tiba sebuah android yang bernama Ace muncul dan mulai menyerang Booster Gold di tengah masa glamornya. Akhirnya semua para tim Justice League berusaha untuk bekerja sama mengalahkan serangan android ini. Lalu akhirnya ketika Batman dalam masalah, Booster Gold dan Blue Beetle versi Ted Kord serang gak sengaja saling bekerja sama untuk melawannya, sampai pada akhirnya misi mereka usai dengan penuh kemenangan. Bahkan mereka selalu terlibat dengan berbagai macam aksi Justice League dalam berbagai macam ancaman dan juga isu-isu komiknya ya. Tapi ada satu komik yang akan mengarah kita kepada kisah Jaime Reyes sang Blue Beetle versi ketiga dan juga kematian Blue Beetle versi Ted Kord yang pertama kali muncul di komik Countdown to Infinite Crisis Issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2005. Nah, di dalam komik ini menceritakan bahwa Blue Beetle versi Ted Kord ini bekerja sama dengan Booster Gold, teman dekatnya, untuk berhadapan langsung dengan sindikat berbahaya yang operasinya sangat rahasia, yaitu adalah sebuah grup yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu bernama Checkmate, yang dipimpin langsung oleh Maxwell Lord dan juga Amanda Waller. Nah, karena pertarungan mereka sangat hebat, akhirnya Ted Kord dibunuh oleh Max Lord, sehingga Booster Gold yang melihatnya pun merasa kehilangan temannya dan menyesal karena nggak menyelamatkannya tepat waktu. Akhirnya dengan usahanya sebagai time traveler, maka dia memutuskan untuk membalikkan waktu agar dia bisa menyelamatkan sahabatnya itu dari usaha pembunuhan Maxwell Lord. Tetapi sayangnya semuanya sia-sia, malahan justru garis waktu makin hancur lagi. Nah, akhirnya dia terpaksa meninggalkan sahabatnya itu dan berjanji akan menjaga Jaime Reyes sebagai Blue Beetle ketiga untuk menjadi superhero yang sama seperti dia. Nah, ini akan menjadi setup yang bagus untuk film Blue Beetle kedua, di mana kemungkinan ketika Ted Kord mengirimkan sebuah transmisi ke markasnya, nah alhasil si Jaime Reyes juga menerima panggilan itu kan. Nah, alhasil mereka akan menjemput Ted Kord yang sedang mengalami masalah, dan ketika mereka akan pergi sebuah markas Checkmate, mungkin tiba-tiba aja ada Booster Gold datang yang akan membantu mereka untuk menyelamatkan si Ted Kord yang sudah disekap oleh Checkmate. Karena asumsi gua untuk sekarang ini adalah Ted Kord itu menghilang karena dia diculik oleh Checkmate, yaitu sebuah organisasi yang dipimpin oleh Amanda Waller. Kalau kita udah mengacu pada komiknya seperti itu. Jadi ya harusnya Booster Gold itu muncul di post credit kedua, dimana mungkin hanya ditujukan dari kostumnya aja mungkin, atau peralatannya mungkin, atau mesin time travelnya mungkin, atau paling enggak itu robot kidsnya deh. Karena kita tahu ya bahwa robot itu merupakan sebuah robot yang dimiliki oleh Booster Gold ketika dia beraksi, kan itu juga bisa. Dan jadi itu juga bisa menjadi setup yang bagus ya, meskipun mereka belum menempatkan aktor yang cocok untuk memerankan Booster Gold versi live action ini. Tapi kalau pendapat dari gua ya, sebenarnya aktor yang cocok untuk memerankan Booster Gold itu adalah Chris Pratt. Mengingat James Gunn udah pernah mengatakan bahwa akan ada berbagai macam aktor dari MCU yang udah pernah dia garap akan bergabung dengan DC Universe ini. Bisa jadi Chris Pratt lah yang akan set up untuk menjadi Michael John Carter alias Booster Gold, karena secara acting, pembawaan dan juga penokohannya literally sama banget dengan
Chris Pratt yang udah gemar di MCU sebagai Peter Quill alias Star-Lord. Mumpung nih ya di GOTG Volume ketiga, Star-Lord udah pensiun sebagai anggota GOTG. Nah, by the way, sebenarnya Booster Gold tuh udah pernah muncul dalam versi live action yang pernah tampil dalam series Smallville season ke-9. Di mana situ Booster Gold untuk tampil pertama kalinya secara terbuka di kota Metropolis, dan akhirnya dia bertemu dengan Clark Kent yang saat itu masih menjadi vigilante yang dikenal sebagai The Blur, nama sebelum Superman diluncurkan. Serta ada penampilan sekilas dari Ted Kord yang menjadi teman dekat bagi Booster Gold sendiri ketika mereka menemukan bahwa Jaime Reyes, sang Blue Beetle ketiga, telah hilang kendali karena kubang Kajida yang ada di tubuhnya sedang pemberontak ya. Meskipun sekilas ya, tapi gua sangat mengharapkan banget bahwa mereka berdua bisa bertemu di DCU James Gunn nantinya. So, itu cuma mengenai penjelasan mengenai siapa Booster Gold yang ada dalam DC Universe ini ya, dan bagaimana bisa dia terkoneksi dengan Blue Beetle dan juga DCU-nya James Gunn. Nah, sekarang pendapat kalian gimana nih mengenai Booster Gold ini? Kalau kalian menemukan teori atau saran ya, tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu cuma mengenai video kali ini, coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya tuh gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya tuh gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo, terus sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!